Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Web Server 2 untuk kelas TIS ya, TIS 18-2, di mana pada malam hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-15. Harapan saya bagi mahasiswa yang mungkin belum mengumpulkan tugas-tugas, masih memiliki tanggungan untuk ujian tengah semester yang kemarin, itu segera menghubungi karena syarat untuk bisa mengikuti ujian akhir semester adalah semua tugas dan tanggungan untuk ujian juga sudah dilaksanakan. Seperti itu mungkin pesan dari saya, sekali lagi untuk mahasiswaku, seluruhnya dari TIS 18-2. Untuk malam ini kita akan membahas masih sama dengan tema minggu kemarin, yaitu menampilkan data dengan SQL. Ini saya berikan waktu 2 minggu. Harapan saya waktu 2 minggu ini untuk berlatih di rumah, mencoba untuk praktikum sendiri, itu nanti mungkin Anda bisa lebih mudah untuk memahami, lebih kalau ada kesulitan itu bisa punya waktu lagi untuk ditanyakan ya, kok tidak tampil atau mungkin ada kesalahan skrip dan sebagainya, itu nanti bisa ditanyakan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan tentang menampilkan data dengan SQL pada malam hari ini. Seperti biasa, saya mereview sedikit dari materi minggu lalu bahwa persiapan yang dilakukan itu meliputi pembuatan database, di mana di sini nanti kita juga membuat tabel dengan spesifikasi field yang sudah ditentukan, termasuk dari tipe, size-nya, description-nya, seperti itu. Kemudian setelah selesai tolong diisi record, karena program kita kali ini adalah menampilkan data. Cara untuk melihat program Anda berjalan atau tidak, itu ketika kita langsung masuk ke browser dan ketik localhost, langsung tampil data yang kita masukkan di database tadi. Itu berarti program Anda berhasil, seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah selesai diisi, minimal 2 atau 3 record, silahkan ditutup dulu untuk database-nya. Tidak usah dibuka ya, tutup dulu. Berikutnya kita menyiapkan untuk script ASP-nya. Untuk script ASP ini boleh Anda mengcopy dari worksheet, asalkan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Di antaranya adalah bahwa fungsi-fungsi seperti tanda titik, tanda koma, kemudian untuk tanda spasi dan lain-lain ya, di sini itu bisa memiliki arti tersendiri. Ya, bisa memiliki arti tersendiri dan dianggap sebagai perintah. Ya, dianggap sebagai perintah di sini. Nah, kita lihat bahwa untuk tanda baca tersebut, ya, untuk tanda baca tersebut, di sini kalau kita perhatikan, bahkan spasi kosong pun itu dianggap juga sebagai perintah. Makanya ketika kita kopikan dari worksheet tadi, itu tolong Anda perhatikan lagi, karena biasanya ketika dipastekan ke editor Dreamweaver misalkan, itu tanda baca tadi itu berubah menjadi teks. Kalau berubah menjadi teks, otomatis dia tidak menjadi perintah. Nah, ini tentunya akan lain ketika kita masukkan ke dalam program. Makanya buat yang mengcopy dari worksheet, nanti usahakan tanda baca itu diedit satu persatu, khusus untuk tanda baca saja. Nah, kemudian yang ketiga, menyiapkan web browser. Untuk jenis web browsernya sendiri tidak ada masalah. Yang keempat, menyiapkan web server. Web servernya kita menggunakan BBWeb. Untuk settingnya juga sudah banyak yang bisa menjalankan. Diperhatikan jika nanti terjadi crash, tolong dicek kembali apakah ada web server lain yang sedang aktif pada saat itu. Lewat kontrol panel, administratif tool, kemudian service. Ya. Anda cek, kalau memang ada silahkan dinonaktifkan terlebih dahulu, karena memang dalam satu
OS tidak boleh ada dua web server yang aktif secara bersamaan. Nanti akan terjadi crash seperti itu. Kemudian satu lagi yang penting itu adalah menyiapkan file Adobe BS.inc. Nah, untuk file ini sudah saya sertakan juga di Classroom. Saya lampirkan bentuk filenya, silahkan Anda copy ya. Jadi itu tidak boleh ketinggalan ketika kita nanti mencoba program ini. Karena untuk Adobe BS.inc itu adalah program yang dibutuhkan pada saat kita sudah mulai menggunakan database. Nah, berikutnya di sini kita mulai membahas untuk worksheet yang kemarin sudah saya sharekan juga, membuat program sederhana menampilkan data dengan perintah SQL. Nah, di sini kita membuat database dengan nama alamat ya. Kemudian tabel dengan nama teman, berikut field-nya. Ya, ada nama, alamat, telepon, email dengan tipenya teks semua, size-nya masing-masing seperti ini dan description-nya juga. Kalau sudah kita isikan, ini contohnya misalkan saya membuka dengan akses, saya bikin tabel teman, saya isikan di sini, ya, ada 4 record, ya. Kemudian kita mulai masuk ke program. Nah, untuk program mungkin saya jelaskan lagi untuk yang kesekian kalinya. Jadi di sini kita coba membuat program menampilkan data dengan SQL. Nanti tulisan ini akan muncul di sudut kiri browser Anda masing-masing. Nah, kemudian pada bagian yang pertama ini, paragraf pertama yang saya potong ini, pada intinya, 1. Menentukan lokasi penyimpanan database-nya. Dalam hal ini adalah alamat .mdb. Usahakan database, script ASP, web server, Adobe BS.inc itu terletak dalam satu folder yang sama, tidak terpisah. Tetapi kalau memang ada yang menginginkan terpisah, misalkan menyimpan database-nya itu tidak dalam satu tempat, silahkan diketikkan di sini secara detail. Misalkan f.2 /asp/alamat.mdb. ACCDB misalkan seperti itu. Kita sesuaikan ekstensinya dengan penggunaan akses versi sekarang ya. Nah, berikutnya set untuk object connection-nya menggunakan AdoDB connection. Berikutnya dibuka data source-nya dan file path langsung mengacu ke atas ini sehingga kita tidak perlu mengetikkan sekian panjangnya ini. Cukup mengacu pada nama variabel, tempat lokasi penyimpanan database. Berikutnya kita masukkan perintah query select bintang from teman. Nah, perintah bintang ini berarti nanti untuk menampilkan seluruh data tanpa terkecuali. Ya, fungsinya menampilkan seluruh data tanpa terkecuali. Kemudian habis itu set rs di mana perintah rs ini digunakan untuk record set. Ya. Record set itu terkait dengan record yang ada di dalam database. Jadi kalau kita nanti membuat program input, program edit, delete, tampil, itu selalu menggunakan rs. Nah, berikutnya kita masuk ke perintah dimx. Nah, ada variabel di sini. Kemudian respond.write. Table border sama dengan 1, respond.write, tr, ada judulnya, ada nomor, ada nama, ada alamat, ada telepon, ada email. Nah, kalau kita perhatikan mungkin untuk respond.write-nya itu kan atas bawah ya, di sini ya. Ini tidak berarti terus judulnya itu atas bawah. Kita lihat. Ini kan bergeraknya ke TD. Kalau TD itu berarti tabel data bergeraknya ke kanan, antar kolom ke kanan, seperti itu. Nah, jadi ini nomor, nama, alamat, telepon, email itu akan bergeraknya ke kanan. Nah, kemudian do while not rs.eof. Ini ada perintah do, kita bagian ini kalau yang tadi itu untuk membuat tabel karena nanti data itu akan ditampilkan dalam format tabel di mana kalau bentuk tabel biasanya jauh lebih rapi dan di sini kita sudah menyiapkan judul-judulnya untuk masing-masing kolom.
Nah, berikutnya di sini, ini bagian program untuk mulai memasukkan dan memanggil rekod yang ada di database tadi untuk di-link-kan dengan skrip yang kita buat sehingga nanti langsung tampil datanya di browser. Nah, di sini kita mulai memanggil dengan RS karena RS ini terkait dengan database yang kita masukkan di akses tadi. Mulai dari RS0, RS1, RS2, dan RS3. Masing-masing mewakili dari RS0 itu adalah nama, RS1 itu alamat, RS2 itu telepon, RS3 itu email. Ya, jadi ini langsung mengacu kepada fieldnya. Kita tidak perlu mengetikkan namanya, karena biasanya cenderung ada human error di sini. Entah mungkin di tabelnya itu Anda tulis dengan straight mail ya, kemudian di sini ditulis email, itu sudah berbeda lagi, penerimaannya sudah tidak sama. Tapi kalau menggunakan RS seperti ini sudah pasti langsung mengacu ke field yang Anda buat di akses tadi. Nah, berikutnya untuk pergerakan dari rekod satu ke rekod berikutnya, ini kan tampilnya itu per baris ya. Jadi satu baris itu diselesaikan dulu semua, mulai nomor, nama, alamat, telepon, email. Kemudian untuk baris berikutnya ini menggunakan perintah rs.moveNext. Dan untuk perpindahan dari 1, 2, 3, dan seterusnya menggunakan fungsi increment X sama dengan X plus 1. Ya, di loop. Jadi misalkan Anda tadi nyimpennya 3 data, ya tampilnya 3, nyimpennya 5, ya tampilnya 5. Sesuai loopnya saja, sesuai data yang Anda masukkan di database-nya. Nah, berikutnya kita menyiapkan web server di sini dalam posisi start on port 80. Kemudian kita tentukan web page-nya, default page-nya untuk nama ASP-nya. Kemudian kalau sudah klik OK, ya nanti akan muncul seperti ini. Kalau sudah diatur pada default page-nya juga. Nah, kita pilih di sini filenya yang kita inginkan. Misalkan tidak muncul, silahkan pilih file of type. Nanti muncul all files, itu semua file yang pernah disimpan akan muncul. Ya, kemudian kita pilih, kalau sudah hasilnya seperti ini. Nah, misal ini kita cocokkan dengan yang akses tadi, kita lihat di sini, tadi membuatnya itu ini. Ya. Jalan Gajah 2, terakhir tuh Lelianan Prameswari, Jalan Badak 45, Semarang. Kita perhatikan dari hasilnya. Nah, Jalan Gajah 2 Semarang dan Lelianan Jalan Badak 45 Semarang. Kalau kita mengisinya 4 ya tampilnya 4. Jadi ini sesuai dengan apa yang Anda isikan di database-nya. Ya, untuk perintah ini ya kok bisa menghasilkan nomor tadi 1, 2, 3, 4 itu munculnya dari script yang ini. X sama dengan 1. Ya, jadi X1 ini nanti fungsinya untuk memberi nomor urut pada masing-masing record. Diberikan respond.write X di sini. Kemudian baru selanjutnya memanggil sesuai fieldnya masing-masing. Seperti itu. Nah, ini tadi dari pembahasan sederhana program menampilkan data dengan SQL. Untuk selanjutnya ada tugas. Jadi di sini buat suatu database dengan nama customer.mdb. Perhatikan nama ini. Ya, jadi nanti untuk memanggil gunakan nama ini, jangan membuat nama yang lain. Untuk tabelnya namanya bebas, boleh pakai nama yang sama atau Anda gunakan nama yang lain. Isi sebanyak 15 data. Saya ulangi ya, buat suatu database dengan nama customer.mdb, isi sebanyak 15 data. Adapun field yang digunakan dalam database tersebut, itu ada nomor customer, nama customer, alamat, telepon, pekerjaan, cabang perusahaan, dan tanggal masuk. Ya, ini adalah field yang nanti digunakan. Jadi jangan menggunakan nama field lain. Ya, untuk tugas itu sekali lagi tolong diperhatikan
baik pemberian nama database-nya, isi field-nya, jangan menggunakan variabel field sendiri ya. Saya menginginkan seperti itu dengan tipe dari field-nya, size-nya juga sudah ada. Nah, itu tadi saya beri waktu kurang lebih 1 minggu ini untuk bisa menyelesaikan tugas tampil data dengan SQL. Jangan lupa syarat-syarat utama untuk menyiapkan latihan kita pada malam hari ini tadi tolong diperhatikan. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Jadi kalau ketinggalan yaitu nanti bisa ini ya, bisa apa namanya, untuk apa namanya data-datanya juga itu nanti tidak akan tampil seperti file Adobe PNG. Tolong diperhatikan share yang ada di Classroom, dilihat kalau ada lampiran file yaitu nanti bisa di download seperti itu. Nah, untuk materi pada malam hari ini ya, jadi membahas tentang materi minggu sebelumnya itu masih sama, menampilkan data dengan SQL. Seperti biasa, saya juga mengingatkan kembali sebelum mengakhiri pertemuan untuk kelas TIS 18/2 ini saya lihat masih ada beberapa mahasiswa yang kurang aktif ya. Jadi sayang sekali kalau hanya aktif di awal dan akhir saja. Nah, ini ada juga yang kurang aktifnya itu beberapa ya. Jadi saya minta nanti kalau ada kuis, kemudian tugas itu bisa dikumpulkan dengan baik. Nah, di sini saya buatkan untuk tugas tampil ini ya, tampil data dengan SQL. Tugas dibuat selama 1 minggu, paling lambat hari Jumat ya. Untuk hari Jumat itu tanggal 3 ya, tanggal 3 Juli. Untuk format tugasnya biasa formatnya PDF, bisa dibuat dalam bentuk PPT ya atau PowerPoint. Nah, di sini isi meliputi namanya juga diusahakan nama lengkap ya, nama lengkap, kemudian capture dari database, kemudian capture dari script, kemudian capture web servernya, dan capture hasil. Ini saya berikan waktu selama 1 minggu, paling lambat nanti hari Jumat itu dikumpulkan untuk kelas TIS 18/2. Bagi mahasiswa yang mungkin masih banyak yang kosong nilainya, ini untuk segera menyelesaikan ya, nanti bisa laporan, bisa japri ke saya untuk tugas-tugas yang sudah dikumpulkan di sini. Sayang sekali kalau sampai banyak yang kosong ya, banyak yang terlewatkan nanti. Karena nilai tugas itu juga cukup banyak untuk poinnya. Nah, seperti biasa pada akhir perkuliahan itu ada kuis yang saya berikan dan nanti bisa dijawab di YouTube channel. Di sini cukup 3 saja pertanyaan simpel. Sebutkan web server yang digunakan. Ini saya yakin Anda langsung bisa menjawab. Kemudian sebutkan nama database dan nama tabel yang digunakan untuk pelatihan praktikum kita malam ini. Yang kita bahas tadi itu namanya apa? Kalau Anda memperhatikan dari awal sampai akhir pasti bisa menjawab. Kemudian sebutkan perintah SQL yang digunakan.
Nah, tentunya semua ini membutuhkan Anda harus melihat, memahami, dan mempelajari materi yang saya berikan. Jadi, tetap semangat meskipun dalam sikon seperti ini, tetap berlatih di rumah meskipun saya yakin juga banyak yang bekerja di sini dan sangat-sangat sibuk, tapi harapan saya tetap bisa menyelesaikan tugas yang saya berikan. Ingat, tugas dikumpulkan maksimal besok Jumat tanggal 3 Juli 2020. Saya tunggu tugasnya tadi formatnya dalam bentuk PDF, bisa dibuat dalam PowerPoint ya. Nah, nanti isinya ada nama lengkap, identitas Anda seperti biasa, kemudian tema dari materi tugas itu apa. Tugas kita kali ini kan membahasnya tentang tampil data SQL, yaitu Anda sebutkan, kemudian nanti di capture untuk database-nya, berikut tabel dan record yang diisikan, seperti PPT yang saya contohkan tadi. Kemudian yang berikutnya lagi adalah mengcapture scriptnya ya, dan yang berikutnya mengcapture web server pada saat mulai setting dan lain-lain. Kemudian yang terakhir itu adalah mengcapture hasil akhirnya seperti apa. Nah, kira-kira itu saja yang bisa saya berikan untuk tema pada malam hari ini. Saya tidak memberikan materi baru, mengulas dari materi minggu sebelumnya. Harapan saya 2 minggu ini cukup untuk bisa memahami materi tampil data dengan SQL yang saya berikan. Kira-kira itu saja yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.